selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Wali Kota lalai, ribuan guru di Padang batal diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dua pemuda yang kerap mencuri di kawasan Pasar Raya Padang Selasa malam diringkus polisi. Anak penjual pulsa di Padang mendapat kejutan karena lahir di hari ulang tahun SCTV yang ke-32. Seperti inilah keseharian Ahmad Antoni, guru honor yang mengajar di Sekolah Dasar Angkasa 1 Lanut Sultan Syahrir Padang yang ditemui hari Rabu. Ayah 3 anak ini termasuk satu dari ribuan guru honor di Kota Padang yang sudah lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam benak Anton, yang telah 13 tahun menjadi guru honor, tak lama lagi dirinya akan mengajar dengan status baru sebagai guru P3K. Status tersebut secara otomatis akan menambah gaji dan meningkatkan kesejahteraannya. Namun apa daya, Wali Kota Padang terlambat menyerahkan formasi pengangkatan guru P3K Kota Padang kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Yang pertama tentu kami merasa bersedih, Pak, karena hak kami tidak diberikan dengan baik kepada guru-guru yang sudah lulus passing grade tersebut. Karena yang kami nantikan sebenarnya yang seperti itu. Jika seandainya kami lulus passing grade ini bisa diangkat, otomatis kesejahteraan kami juga akan bisa lebih baik dari yang sekarang ini, Pak, gitu. Itu kami belum bisa mendapatkan informasi yang seperti itu, Pak. Kami khawatirnya nanti kesempatan itu tidak ada lagi. Bagaimana nasib kami yang sekarang ini gitu, Pak. Nasib yang sama juga dialami Mary Febrina, guru sebuah sekolah dasar negeri di daerah Pegambiran, Lubuk Begalung, Padang. Mary yang sudah 10 tahun menjadi guru honor ini tak habis pikir dengan sikap Wali Kota Padang yang tak mengurus nasib mereka yang lulus ujian. Meski demikian, ibu 2 anak ini masih berharap Wali Kota Padang memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai guru P3K dengan menyediakan formasi pada kesempatan berikutnya. Harapan saya untuk Wali Kota Padang agar dapat membuka kembali formasi yang telah tertutup untuk kami yang lulus passing grade sebanyak 1.228 orang. Ini tujuannya agar kami semua guru honor di Kota Padang mendapatkan SK yang kami impikan selama ini, yang sudah lama kami tunggu. Tercatat ada 1.228 guru honor yang teraniaya karena wali kota terlambat menyerahkan formasi dan SK pengangkatan mereka ke Badan Kepegawaian Negara. Akibatnya, kelulusan mereka menjadi sia-sia dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan pun kembali menjadi angan-angan. Sayangnya, berulang kali upaya menemui wali kota Padang di kantornya untuk konfirmasi tidak pernah berhasil, sehingga belum diketahui apa alasan dan kendala wali kota mengurus SK guru honor tersebut. Laude Juhardianse melaporkan dari Padang. Penyidikan kasus mega korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat masih berlanjut. Selasa siang, keluarga Ali Munar bersama penasihat hukumnya mengantarkan uang 3,8 miliar rupiah ke kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Menurut jaksa, uang tersebut merupakan gratifikasi untuk memenangkan kontraktor dalam proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Usai diserahkan, uang tersebut sementara waktu dititip di rekening penampungan. Kajari meminta pihak lain yang juga menerima gratifikasi segera mengembalikannya ke Kejaksaan Negeri. Dugaan korupsi proyek senilai 134 miliar itu telah merugikan negara sebesar 20 miliar rupiah. Meski dikembalikan, Kejaksaan tetap melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya. Bahkan jaksa akan menyita aset para tersangka apabila tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang negara.
pengembalian hasil dari suap ataupun gratifikasi, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 4,5 miliar. Namun dalam hal ini yang bersangkutan dari pihak keluarga maupun dari penasihat hukumnya pada hari ini menyerahkan atau mengembalikan hasil dari suap tersebut sebesar 3,8 miliar. Kita mewakili Pak Haji Ali Munar mengembalikan uang gratifikasi sebesar 3,8 miliar. Ya, uangnya tentunya dari keluarga, Pak. Harapannya bagaimana proses ini bisa dilaksanakan cepat karena ini masih berlangsung. Ya, sebaiknya on the track, kejaksaan sudah pada bisa memilah mana yang kerugian negara, mana yang gratifikasi. Tentu ini harus dilanjutkan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan memastikan proses hukumnya akan berjalan sesuai aturan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dua tersangka kasus korupsi pembangunan bangsal penyakit dalam RSUD Pariaman, Selasa siang ditahan Satreskrim Polres Pariaman. Mereka adalah Basri sebagai kuasa pengguna anggaran dan Zulkifli yang bertindak sebagai rekanan. Pembangunan gedung di kompleks RSUD Pariaman menggunakan anggaran tahun 2016. Pembangunannya sempat putus kontrak karena tidak bisa diselesaikan oleh kontraktor karena adanya laporan dugaan penyalahgunaan anggaran. Polisi menyelidiki semenjak bukti permulaan yang cukup merugikan negara 900 juta rupiah dari nilai kontrak 7,4 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka menaikkan nilai kerja yang putus kontrak serta pengerjaannya tidak sesuai perencanaan. Dari hasil pembangunan tersebut, pencairannya juga ada kelebihan. Harusnya 80% ini dicairkan jadi 91%. Ini pertama, kelebihan bayar. Kemudian yang kedua, dia tidak sesuai dengan spek. Artinya ada bobot yang tidak sesuai. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Jumlah tersangka diperkirakan akan bertambah karena polisi masih menyelidiki kasus ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Amri Manto, seorang tauke durian di Kampung Akad, Nagari Kambang Utara, pesisir selatan, setiap hari mengirimkan durian keluar provinsi Sumatera Barat. Dalam sehari ia bisa mengirimkan 5.000 hingga 7.000 durian ke Medan, Jambi, Aceh, dan Pekanbaru. Durian yang dikirimkannya berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama Kampung Akad, Kecamatan Lengayang ini. Sudah hampir 3 tahun belakangan, Manto memasok durian untuk dikirimkan ke pabrik maupun ke tempat pengolahan durian. Belasan orang dipekerjakan Manto sebagai tukang muat durian. Biasanya dalam sehari bisa memuat 5 hingga 6 truk dengan isi 2-3 ribu durian. Upah yang didapat tukang muat mulai Rp150.000 hingga Rp300.000 per harinya. Selain itu, pekerja ini juga memperoleh sarapan dan makan siang. Ya setiap hari tergantung lah pekerja kita kan. Kalau duriannya numpuk, ya ditambah lah gaji sedikit. Rata-rata 100.000 lah, 150 satu hari. Terus ada lah kemajuan membantu untuk rumah tangga ada lah. Gitu. Bapak bekerja di sini sudah 3 tahun lebih kurang. Sebelum sini saya bekerja sebagai petani. Sebagai petani ya Pak. Jadi ini Eko selama musim durian, kami bekerja di sini menambah sampingan kan itu. Amri Manto sebelumnya bekerja sebagai pedagang pakaian selama 10 tahun. Kemudian beralih menjadi tauke ternak hingga tahun 2020. Sebagai pemasok durian keluar daerah, baru 3 tahun belakangan ini dilakoninya. Pengiriman lebih kurang 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 setiap harinya ya? Iya, setiap hari. Yang rutinnya ke Medan dan Jambi. Itu sudah berapa lama nih Pak pengiriman? Lebih kurang 2,5 tahun ini rutin
setiap hari. Rutin setiap hari ya Pak? Rutin. Untuk Harga durian yang dijual Amri Manto bervariasi, tergantung besar dan kecilnya. Untuk ukuran sedang, dijual 15 hingga 16 ribu rupiah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Silakan, Bang.